Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas tuntas ulasan dari GSM Arena soal Vivo X300 Pro yang baru. Kalau dilihat sekilas sih peningkatannya kelihatan standar ya. Chipset baru, desain diubah dikit, baterai lebih gede. Tapi apa benar sesederhana itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja masuk ke sini. Soalnya, disinilah ulasannya langsung ngasih kita sebuah teka-teki yang jujur aja cukup aneh. Kalau kita ngomongin HP flagship baru, kan kita pasti ngarepnya semua jadi lebih baik, terutama baterai. Tapi buat X300 Pro ini, jawabannya, agak rumit. Nah, dari sinilah kita masuk ke bagian pertama. Kisah dua baterai. Iya, beneran, Anda nggak salah denger kok. Salah satu spek paling dasar dari sebuah HP, yaitu kapasitas baterainya, ternyata bisa beda-beda tergantung di negara mana Anda beli HP ini. Aneh kan? Perbedaannya tuh jauh banget. Untuk versi global, kapasitasnya naik jadi 6.510 mAh. Ini peningkatan yang bagus. Tapi, kalau Anda di Uni Eropa, kapasitasnya malah turun jadi 5.440 mAh. Itu bedanya 1.000 mAh lebih loh. Kalau kita lihat grafik ini, ceritanya jadi makin aneh. Model yang dijual di Uni Eropa itu ternyata baterainya lebih kecil dari pendahulunya, X200 Pro. Jadi, buat mereka, ini bukan upgrade, tapi malah downgrade soal baterai. Sementara itu, versi globalnya jelas melesat jauh ke depan. Oke, sekarang kita lupain dulu soal baterai yang aneh itu. Selain teka-teki tadi, ulasan ini juga ngebahas peningkatan lain yang lebih normal dan bisa ditebak. Ini adalah evolusi yang solid dari sebuah HP flagship yang emang udah bagus dari awal. Jadi, ada 3 area utama di sini. Pertama, chipset baru MediaTek Dimensity 9500 yang pastinya bikin performa HP ini tetap kenceng. Kedua, desainnya sekarang dibikin datar total, ngikutin tren zaman sekarang. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling ditunggu-tunggu, perubahan di sisi software. Nah, soal software ini penting banget. Vivo akhirnya ninggalin Vantage OS dan beralih sepenuhnya ke Origin OS 6 untuk semua model global. Menurut ulasannya, ini adalah langkah yang sangat positif. Pengalamannya jadi lebih seragam, antar mukanya lebih modern, dan yang penting, lebih sedikit bloatware. Sekarang, kita masuk ke primadonanya. Ini dia nih, alasan utama kenapa banyak orang ngelirik seri X dari Vivo, sistem kameranya. Dan menurut GSM Arena, disinilah X300 Pro nggak cuma sekedar upgrade, tapi bener-bener bersinar terang. Dan angka inilah yang bakal bikin semua orang melongok, 200 megapiksel. Tapi tunggu, ini bukan buat kamera utamanya loh. Ini sensor untuk lensa telefotonya. Spesifikasi yang gila banget dan menjanjikan kemampuan zoom yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba kita lihat tabel ini deh, ini nunjukin betapa kuatnya sistem 3 kamera ini. Ada kamera utama 50 megapiksel yang handal, ultra wide 50 megapiksel yang serbaguna, dan tentunya si monster telefoto 200 megapiksel dengan zoom optik 37 kali. Kombinasi ini bikin sistem kameranya jadi salah satu yang paling fleksibel di pasaran saat ini. Tapi tunggu dulu, ternyata Vivo nggak berhenti sampai di situ aja. Ulasannya menyoroti kalau ada cara buat nge-push kemampuan zoom ini lebih jauh lagi pakai sebuah aksesori tambahan yang canggih banget. Tapi, ya seperti biasa, ada tapinya. Alat super canggih ini ternyata datang dengan harga yang super mahal juga, yang mungkin bikin banyak orang mikir-mikir lagi. Dan ini dia harganya, 600 euro. 600 euro. Cuma buat telefoto extender kit. Ini harga yang luar biasa mahal buat sebuah aksesori kan? Harganya udah hampir sama kayak beli HP kelas menengah baru. Jadi kemampuannya emang gokil, tapi harganya juga gokil. Oke, lanjut. Gimana soal pengalaman unboxingnya? Nah, di bagian inilah ulasannya menyoroti beberapa kompromi yang harus diterima pembeli. Sebuah tren yang sayangnya makin umum di industri HP sekarang. Jadi, di dalam boxnya, kalian dapat ponsel, case, sama kabel USB. Tapi, coba perhatiin deh apa yang nggak ada di situ. Yap, benar banget. Adaptor charger. Vivo sekarang ikutan juga nggak nyertain kepala charger di dalam paket penjualannya. Nah, kutipan dari salah satu komentator di GSM Arena ini kayaknya mewakili perasaan banyak orang deh. Ada rasa frustrasi yang makin besar karena kita bayar mahal buat HP flagship, tapi isi kotaknya malah makin sedikit.
Jadi setelah kita ngebahas semuanya, baterai yang aneh, upgrade yang oke, kamera super gokil, tapi box yang makin kosong. Gimana dong kesimpulan akhir dari GS Arena? Yuk kita rangkum bareng. Intinya ulasannya bisa kita rangkum jadi 3 poin utama. Pertama, kameranya luar biasa. Ini alasan utama buat beli HP ini. Kedua, peningkatan di chipset dan softwarenya itu solid banget dan bikin pengalaman pakai jadi lebih enak. Tapi yang ketiga, komprominya itu loh, beda baterai di tiap wilayah dan nggak adanya charger jadi kekurangan besar yang nggak bisa diabaikan. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita semua kan. Vivo X3 Pro ini nawarin sistem kamera yang emang kelas dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kehebatan kamera itu sepadan dengan semua kompromi yang harus kita terima? Nah, keputusan ada di tangan Anda. Makasih banyak udah nyimak bahasan kita kali ini.